Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hamidah dengan NIM 315023079 dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2023. Video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah Desain dan Perencanaan Pembelajaran. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah modul ajar yang telah saya susun dengan kurikulum Merdeka berbasis cinta. Pada modul ajar kali ini, saya mengambil mata pelajaran Al-Quran Hadis yang fokusnya adalah kandungan surat Al-Ma'un. Saya tujukan kepada kelas 7 semester ganjil. Untuk alokasi waktunya, yaitu 6 JP, saya mengambil 3 kali pertemuan, yaitu 2 kali 40 menit, jadi setiap pertemuannya sama dengan 80 menit. Kemudian, untuk nilai panca cinta yang dikembangkan, yaitu ada cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, cinta ilmu, cinta diri dan sesama manusia, cinta lingkungan, cinta tanah air. Kemudian, pendekatan pembelajaran, yaitu ada kurikulum berbasis cinta atau KBC dengan deep learning, mindful, meaningful, joyful learning. Untuk identifikasi kesiapan peserta didik, pengetahuan awal, peserta didik telah mengenal Al-Quran secara umum dan memiliki kemampuan membaca surat-surat pendek, namun belum memiliki pemahaman kandungan surat Al-Ma'un secara mendalam. Dan minat peserta didik ini beragam. Sebagian tertarik pada kajian Al-Quran, sementara yang lain lebih tertarik pada penerapan nilai-nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari. Kesiapan spiritual dan emosional dalam KBC. Peserta didik memiliki kesadaran dasar tentang ibadah, namun perlu bimbingan khusus. Dan kebutuhan belajar ada visual, auditori, dan kinestetik. Secara visual, peserta didik belajar melalui papan tulis, tayangan gambar, dan lembar kerja bergambar atau LKS. Kemudian auditori, peserta didik belajar melalui penjelasan guru, ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Untuk kinestetik, peserta didik belajar melalui permainan teka-teki silang atau TTS secara berkelompok dan presentasi di depan kelas. Tujuan pembelajaran. Pada pertemuan pertama, peserta didik mampu membaca Quran Surat Al-Ma'un dengan tartil dan penuh kesadaran, khusyuk, serta mengetahui asbabun nuzulnya sebagai wujud cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan isi kandungan Quran Surat Al-Ma'un tentang ciri-ciri pendusta agama. Peserta didik mampu mengidentifikasi ajaran hubungan sosial, cinta diri, dan sesama yang terkandung dalam Quran Surat Al-Ma'un. Kemudian peserta didik mampu mengaitkan isi kandungan surat dengan kehidupan nyata dan menumbuhkan empati terhadap anak yatim serta fakir miskin. Pada pertemuan kedua, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menghafal Quran Surat Al-Ma'un beserta artinya sebagai bentuk cinta ilmu dan kecintaan pada Al-Quran. Dan peserta didik mampu memahami makna mufrodat atau kosakata penting dalam Quran Surat Al-Ma'un. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ketiga yaitu peserta didik mampu mengamalkan nilai-nilai Quran Surat Al-Ma'un dalam perilaku sehari-hari sebagai wujud nyata panca cinta. Kemudian peserta didik mampu menyelesaikan soal-soal berkaitan Quran Surat Al-Ma'un melalui permainan TTS secara kolaboratif dan menyenangkan atau joyful learning. Dan peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas dengan percaya diri dan saling menghargai. Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran ada 2, yaitu indikator kognitif dan psikomotorik. Yang kedua yaitu ada indikator afektif dan spiritual berbasis KBC. Nah, untuk indikator kognitif dan psikomotorik yaitu ada membaca, menyebutkan asbabun nuzul, menerjemahkan, menjelaskan, mengidentifikasi, menjelaskan ajaran hubungan sosial, dan menjawab pertanyaan tentang Quran Surat Al-Ma'un di TTS. Untuk indikator afektif dan spiritual berbasis KBC, siswa dapat menunjukkan kesadaran bahwa ibadah sholat merupakan wujud cinta Allah, bukan hanya sekedar formalitas, menunjukkan sikap empati, memberi contoh perilaku nyata, menunjukkan semangat belajar atau cinta ilmu, dan berkolaborasi dengan santun saling menghargai dalam permainan TTS. Karakteristik materi pelajaran. Di sini ada beberapa jenis, yaitu jenis pengetahuan konseptual, dapat memahami makna dan kandungan Quran Surat Al-Ma'un, serta ciri-ciri pendusta agama, serta jenis pengetahuan prosedural, yaitu menerapkan nilai-nilai hubungan sosial dari Quran Surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari.
Relevansinya, materi ini sangat relevan karena berhubungan dengan kepedulian sosial, cinta sesama, pentingnya membantu anak yatim dan fakir miskin, serta menjauhi sifat ria dalam beribadah. Untuk tingkat kesulitan, nilai sedang karena teks ayat bersifat konkret dan mudah dipahami, namun pendalaman kandungan serta internalisasi nilai cinta membutuhkan refleksi dan analisis lebih lanjut. Integrasi nilai dan karakter mengintegrasikan nilai dan kepedulian sosial, kejujuran, keikhlasan, tanggung jawab, dan empati terhadap sesama selaras dengan panca cinta dalam kurikulum berbasis cinta. Dimensi profil lulusan yang selaras dengan KBC yaitu ada 8. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan dengan memperdalam pemahaman Al-Quran untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan. Yang kedua yaitu kewargaan, menerapkan nilai kepedulian sosial dari surat Al-Ma'un. Yang ketiga ada penalaran kritis, menganalisis ciri-ciri pendusta agama dan relevansinya dengan perilaku di era modern. Yang keempat yaitu kreativitas, menuangkan pemahaman kandungan Quran Surat Al-Ma'un pada teka-teki silang. Yang kelima yaitu kolaborasi, bekerja sama dalam kelompok untuk mendiskusikan dan menyelesaikan permainan TTS dengan saling menghargai. Yang keenam yaitu kemandirian, mengerjakan LKS secara mandiri sebagai bentuk tanggung jawab terhadap proses belajar dan wujud cinta ilmu. Yang ketujuh yaitu kesehatan jiwa dan raga, menumbuhkan kesejahteraan mental spiritual melalui pembelajaran yang mindful penuh kesadaran. Yang kedelapan yaitu komunikasi, menyampaikan pemahaman tentang kandungan surat Al-Ma'un secara lisan dan tulisan dengan santun dan percaya diri. Integrasi panca cinta KBC dalam pembelajaran. Sebagai wujud penerapan kurikulum berbasis cinta atau KBC, berikut pemetaan integrasi 5 nilai panca cinta ke dalam materi Quran Surat Al-Ma'un. Yang pertama, cinta Allah SWT dan Rasul-Nya. Melaksanakan aktivitas dengan pembukaan doa bersama, yaitu penghayatan Quran Surat Al-Ma'un. Yang kedua, cinta ilmu. Dilaksanakan dengan diskusi eksploratif, tanya jawab kritis, permainan TTS sebagai wujud belajar yang menyenangkan atau joyful learning. Yang ketiga, cinta lingkungan. Direfleksikan mengenai kondisi anak yatim atau fakir miskin di lingkungan sekitar sekolah atau rumah. Yang keempat, cinta diri dan sesama manusia. Diintegrasikan diskusi kelompok kolaboratif, kerjasama menyelesaikan TTS, saling mengoreksi dengan santun. Yang kelima, cinta tanah air. Diskusi mengaitkan nilai Al-Ma'un dengan program sosial atau kepedulian di lingkungan madrasah dan masyarakat. Desain pembelajaran. Untuk CP atau capaian pembelajaran pada fase D, peserta didik mampu memahami, menghafal, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran khususnya berkaitan dengan Quran Surat Al-Ma'un tentang pendusta agama. Peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri yang mendustakan agama, memahami ajaran Al-Quran tentang hubungan sosial. Untuk TP atau tujuan pembelajaran per pertemuan, pertemuan pertama yaitu peserta didik mampu membaca dengan tartil, mengetahui asbabun nuzul, serta memahami isi kandungan Quran Surat Al-Ma'un tentang pendusta agama dan ajaran hubungan sosial dilandasi cinta Allah dan cinta sesama. Kemudian untuk pertemuan 2, peserta didik mampu menghafal Quran Surat Al-Ma'un beserta artinya dan memahami mufradat atau kosakata penting di dalamnya sebagai wujud cinta ilmu. Pertemuan ketiga, peserta didik mampu mengamalkan nilai-nilai Quran Surat Al-Ma'un dan menyelesaikan evaluasi melalui permainan TTS secara kolaboratif dan menyenangkan. Untuk kerangka pembelajaran, ada praktik pedagogis. Nah, model pembelajaran yaitu ada discovery learning, cooperative learning. Pendekatannya menggunakan scientific approach atau 5M, mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Pendekatan KBC dan deep learning yaitu berbasis kurikulum cinta atau KBC yang diwujudkan melalui pendekatan deep learning dengan 3 prinsip yaitu mindful, pembelajaran dengan kesadaran penuh, diawali doa dan refleksi yang dihayati. Meaningful, yaitu pembelajaran bermakna yang menghubungkan nilai Al-Ma'un dengan kehidupan nyata, dan joyful, pembelajaran yang menyenangkan melalui permainan edukatif, TTS, dan diskusi kolaboratif. Untuk metode pembelajarannya yaitu ada ceramah interaktif, tanya jawab, demonstrasi, dan diskusi kelompok, dan permainan edukatif TTS. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yaitu ada berdiferensiasi konten, menyediakan materi dalam berbagai format, penjelasan lisan, papan tulis, dan LKS bergambar. Kemudian diferensiasi proses, peserta didik dapat berdiskusi dalam kelompok, berpasangan, atau mengerjakan LKS secara mandiri. Diferensiasi produk, peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi atau menjawab TTS sesuai kemampuan masing-masing tanpa tekanan dan dengan apresiasi atau usaha, bukan hanya hasil.
Untuk lingkungan pembelajaran bersifat fisik, pengaturan tempat duduk berkelompok berdasarkan baris untuk mendukung kegiatan permainan TTS. Budaya belajar membangun suasana kelas yang aman, hangat, penuh kasih sayang, ramah anak, aktif, menyenangkan, kooperatif, serta secara sehat dan saling menghargai, mencerminkan semangat madrasah cinta. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Pada pertemuan pertama, ada 80 menit difokuskan pada tartil, yaitu membaca dengan tartil, mengetahui asbab-nuzul dan kandungan surat Al-Ma'un. Untuk kegiatan pendahuluan yaitu ada 10 menit seperti guru dapat mengabsen siswa, berdoa, memberikan motivasi pembelajaran secara menyeluruh, dan menyampaikan topik apa saja yang akan dicapai pada saat itu. Untuk kegiatan inti ada 60 menit menggunakan scientific approach dengan prinsip mindful dan meaningful. Kemudian untuk kegiatan penutup yaitu ada 10 menit untuk menyimpulkan dan memberikan penguatan nilai cinta atau KBC, dan tindak lanjutnya peserta didik diberi tugas untuk mulai menghafal Quran Surat Al-Ma'un di rumah sebagai persiapan pertemuan berikutnya. Di pertemuan yang kedua sama dengan 20 menit, topik fokusnya yaitu adalah menghafal dan memahami mufradat Quran Surat Al-Ma'un. Pada kegiatan pendahuluan 10 menit, guru membuka pelajaran dengan salam, doa bersama, dan absen. Kemudian review materi, guru mengajak peserta didik mengulas singkat asbabun nuzul dan isi kandungan surat Al-Ma'un. Kemudian apersepsi guru tanya atau disebut dengan pretest lisan. Kemudian kegiatan inti yaitu 60 menit menggunakan scientific approach. Guru membacakan kembali Quran Surat Al-Ma'un ayat per ayat dengan tartil. Peserta didik menyimak dan mengamati tulisan Arab beserta artinya di papan tulis atau LKS. Kemudian untuk kegiatan penutup 10 menit, guru bersama peserta didik menyimpulkan hafalan Quran Surat Al-Ma'un beserta artinya dan mufradat penting. Refleksinya, guru mengajak peserta didik merenungkan makna Al-Ma'un ayat 1-3 dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sikap terhadap anak yatim. Kemudian penguatan nilai cinta atau KBC. Untuk tindak lanjutnya, peserta didik diminta mengerjakan LKS sebagai evaluasi sebagai persiapan TTS atau teka-teki silang pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan ketiga, yaitu topiknya pengamalan nilai Al-Ma'un dan evaluasi permainan TTS. Pada kegiatan pendahuluan 10 menit, guru membuka pelajaran seperti biasa, apersepsi dan ice breaking, kemudian memberikan motivasi dan penyampaian TTS. Nah, untuk kegiatan ini inti, yaitu ada 60 menit, menggunakan experimenting permainan TTS yang menggunakan prinsip joyful atau menggembirakan, dan associating yaitu meaningful dan communicating. Kemudian untuk kegiatan penutup 10 menit, guru memberikan penguatan karakter. Guru bersama peserta didik menyimpulkan keseluruhan materi Quran Surat Al-Ma'un selama 3 pertemuan dan mengaitkannya dengan kelima nilai panca cinta. Kemudian, guru memberikan penilaian skor TTS kelompok dan nilai tes tertulis singkat, disertai observasi singkat kolaboratif dan empati. Nah, di sini kita masuk kepada asesmen pembelajaran. Asesmen yang digunakan ada 4, yaitu diagnostik, formatif, sumatif, dan holistik atau KBC. Dalam asesmen diagnostik, instrumennya tanya jawab lisan tentang pengetahuan awal, dan asesmen formatif dilakukan seperti observasi, diskusi kelompok, menilai LKS, dan tes lisan hafalan. Untuk asesmen sumatif, permainan TTS berkelompok dan tes tertulis singkat. Dan asesmen holistik atau KBC, yaitu melakukan observasi, empati, kepedulian sosial, kolaborasi, dan kesadaran spiritual, dicatat naratif bukan angka. Untuk rekap penilaiannya, aspek penilaian ada hafalan dan tajwid, ada 30%, pemahaman dan diskusi 30%, pengetahuan akhir 40%. Media dan sumber belajar. Media pembelajaran ada papan tulis dan spidol atau kapur, lembar kerja atau LKS, lembar teka-teki silang atau TTS, dan lembar refleksi atau jurnal cinta sederhana untuk mencatat nilai panca cinta yang dipelajari. Untuk sumber belajarnya ada Al-Quran dan terjemah, buku Al-Quran Hadis kelas 7, buku pendamping atau LKS Al-Quran Hadis, tafsir Al-Quran yang relevan, dan panduan kurikulum berbasis cinta.
Secara keseluruhan, metode pembelajaran yang telah dilakukan yaitu ceramah interaktif dan tanya jawab, demonstrasi membaca Al-Quran, diskusi kelompok kolaboratif, permainan edukatif atau TTS, dan presentasi hasil diskusi kelompok. Baik, itulah sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.